Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Ada hal yang memang harus kita move on selama ini pada saat kita bercerita tentang bagaimana perekonomian di Aceh yang selama ini tidak bergerak sama sekali. Ini dikarenakan kita tidak mempunyai sesuatu yang memang kita produksikan. Semua barang kebutuhan kita itu berasal dari luar. Padahal kalau kita melihat mata rantai produksi halal barang dan jasa, maka itu merupakan salah satu yang memang sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat untuk mata rantai halal ini, itu banyak sekali aspek yang memang harus menjadi PR kita semuanya, Kawi. Pertama sekali, misalnya pada saat kita cerita tentang halal food, makanan halal. Nah, makanan halal itu hari ini kita tidak punya satupun yang lisensinya itu bisa diproduksi secara besar skala nasional dan itu bisa dikonsumsi oleh umat Islam seluruh dunia. Itu tidak ada. Pengalaman saya pada saat saya di Thailand, di universitas itu ada salah satu universitas di Thailand itu punya lebih dari 120 produk halal. Ya, yang menghasilkannya itu bukan orang Islam, tapi yang menghasilkan itu adalah orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, ya menarik, sangat menarik. Kenapa enggak misalnya pasta yang kita makan itu diproduksi dari mereka? Kehalalannya itu mereka yang buat. Tentu proses kehalalannya tersebut itu dia melalui rentetan hukum yang memang diawasi oleh Majelis Ulamanya Thailand. Nah, ini yang membuat mereka itu lebih terbuka. Dan pada saat itu kami kan menceritakan bagaimana Indonesia, Aceh itu mempunyai berbagai macam destinasi yang halal. Nah, mereka tidak punya. Ya, mereka tidak punya yang destinasi halal, ya kan? Destinasinya yang memang tidak halal semuanya. Tapi punya produk makanan halal. Nah, tapi mereka punya produk makanan halal. Mereka beralih dari wisata alam yang halal kepada wisata food, makanan. Nah, hari ini kita nggak pernah dapatin katakanlah misalnya makanan halal dari Indonesia atau dari Aceh yang bisa dikonsumsi untuk orang luas umat Islam. Contoh misalnya, Kawi nggak pernah dapatin timpan halal, ya kan? Nggak pernah ada timpan halal yang bisa diproduksi, bisa dikonsumsi oleh siapapun. Padahal hampir semua lidah orang begitu menyantap timpan Aceh, itu pasti orang suka loh. Ya, sangat-sangat disukai. Tapi kan kasihan makanan yang sudah begitu rupanya itu tidak pernah dikemas secara halal. Nah, maka perlu bagi kita semuanya pada saat kita bercerita tentang halal value chain ini, mata rantai halal, maka kita harus mempersiapkan bahwasanya proses dari awal sampai dengan akhir melahirkan timpan itu harus betul-betul halal. Harus betul-betul halal. Bukannya notabene karena berasal dari Aceh itu pasti halal. Bisa jadi seperti itu, tapi orang bisa percaya seperti apa? Kalau seandainya kita tidak pernah membuktikan dengan secara saintifik. Harus. Maka sertifikasi halal itu penting sekali. Nah, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya proses yang kita lakukan mulai dari awal sampai dengan akhir itu ternyata memang benar halal. Tidak ada bercampur. Misalnya bahan baku yang digunakan, proses yang dilakukan, itu semuanya menjadi penilaian-penilaian yang akan dinilai oleh majelis ulamanya masing-masing daerah. Saya nggak tahu ini kebetulan apa ya. Baru saja saya melihat di media sosial ini. Ya. Ada produk resto yang melampirkan halal, labelnya halal, tetapi ketika ditanya mau pakai A atau B, boleh pakai boleh enggak, tapi ternyata hanya labelnya halal, tetapi di dalam kemasannya masih bisa menggunakan hal-hal yang tidak halal ini. Oh ya, menarik itu. Kalau ada dilaporkan. Ya.
Dilaporkan. Ini kejadian di mana? Di Aceh? Oh, di luar. Nah, kalau di luar, maka itu sangat-sangat bahaya ya. Sangat bahaya pada saat kita mengkonsumsi makanan di luar. Sebenarnya permasalahan halal food ini tidak akan pernah terjadi kalau seandainya itu hanya di kawasan kita di Aceh. Ya, kenapa? Dan ia akan menjadi permasalahan pada saat halal food ini dikemaskan dalam bentuk makanan saji ataupun dalam bentuk makanan instan. Nah, contoh misalnya, Kak Wi kan nggak pernah khawatir kalau misalnya mau minum di rumah saya, ya kan? Nah, tapi akan menjadi sebuah kekhawatiran pada saat kita akan mengkonsumsi air mineral yang diproduksi oleh perusahaan A. Nah, kenapa? Ini karena sudah dikomersilkan, sudah diproduksi skala besar, maka ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah prosesnya benar? Nah, apakah prosesnya benar? Apakah bahan bakunya benar? Nah, dan setelah itu juga kemana dibawa manfaatnya? Itu semuanya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab pada saat kita bercerita tentang halal food tersebut. Itu dia. Ya, sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena kita punya potensi yang sangat luar biasa, Kak Wi. Kita cerita tentang makanan halal, kita sangat banyak. Varietas makanan dari kita itu sangat banyak. Ya, salah satu yang bisa menyumbang inflasi terbesar di Kota Luxembourg itu adalah dan Aceh khususnya adalah ikan tongkol. Ya, kenapa ikan tongkol itu kita tidak pernah memproduksinya secara halal? Padahal kalau misalnya kita ingin memflashback kembali, kita punya jemaah haji. Ya, jemaah haji kita kan harus mengkonsumsi ikan ada sebagian. Nah kalau seandainya saya pernah menanyakan kepada Bapak Dirjen Haji, beliau mengatakan sekitar 8 juta ton kebutuhan daging ikan untuk satu musim haji. 8 juta ton, dan itu huge number katanya ya, angka yang besar. Kalau seandainya kita bisa memproduksi, katakanlah Aceh sebagai salah satu daerah pemproduksi ikan tongkol terbesar, ya, maka dia akan memasarkan ikan tersebut ke Arab Saudi untuk fasilitas haji. Sayangnya bukan dari Aceh. Ya, sayangnya bukan hanya dari Aceh, bukan hanya dari Indonesia bahkan. Bukan dari Indonesia malahan. Contoh misalnya pada saat kita bercerita tentang makanan halal tersebut, ada hewan halal, kurban, ya kan, dan domba. Ternyata itu kan diproduksi dari Australia. Nah, itu yang sangat miris pada saat kita cerita tentang apa saja kebutuhan umat Islam hari ini itu ternyata tidak diproduksi oleh kita. Negara kita sendiri, tidak oleh negara kita. Maka Indonesia harus betul-betul mengejar target menjadi sebagai halal value chain-nya negara. Atau kebiasaan negara kita bergantung kepada bergantung atau tidak itu kan tergantung daripada kita sendiri, itu tadi yang kita katakan. Tapi kita yang tidak pernah mau merubah mindset kita. Kita memiliki sumber daya. Saya teringat pada saat sedang di Swiss itu menikmati coklat Swiss. Duduknya di pinggir sungai Are ya, sungai yang tenggelamnya anak. Coklat panas itu. Coklat itu memang ternyata bukan dari Swiss. Swiss tidak punya satu batang coklat pun. Hanya mereka membeli kualitas terbaik coklat yang ada di seluruh dunia. Mereka akan membayar mahal, dan kita harus membayar jauh lebih mahal pada saat menyantapnya. Itu dia. Nah, berarti ini kan memerlukan kepada yang namakan dengan industri makanan halal. Itu dia yang memang harus kita berubah. Kita cerita tentang halal food, kalau tidak ada industri maka itu sama aja bohong. Padahal bisa jadi nilai jual yang tinggi. Sangat-sangat tinggi. Contoh misalnya yang lain, kita punya kekarah, ya kan, emping, ya kan, pisang, ya. Dan menariknya pas kami di Thailand itu, mungkin sudah pernah saya jelaskan juga. Di Thailand itu pisang itu sudah dibuat berbagai macam topping. Nah, contoh misalnya namanya pisang sale. Ya, pisang sale di sini tidak pernah berubah bentuk kan. Mulai dari kecil saya, ya, semua, ya, sampai dengan hari ini bentuknya becek seperti itu, lesuh seperti itu, ya kan? Ya, masih seperti itu. Tidak ada inovasi. Nah, di Thailand itu pas kami lagi di pameran halal itu, kami menemukan pisang sale itu sudah dijemur dengan ukuran yang semuanya statis, semua yang sama ukurannya. Antara satu pisang dengan pisang yang lain semuanya ukuran sama. Ternyata mereka pakai cetakan jemurnya.
pakai cetakan jemurnya. Setelah dijemur dengan rumah jumuran, bukan jemur di luar seperti kita. Kalau di luar kan nanti bawa lari, ada hujan, ya kan? Ada ayam, dipatok ayam. Nah kalau di sana rumah jumuran sudah standar. Setelah dijemur baru nanti akan diberikan rasa toppingnya. Coklat, green tea, vanilla. Karena ini dia ya, Ya. permainan topping yang membuatnya jadi beda. Nah, namanya dirubah. Bukan lagi pisang sale namanya. Solar banana drip. Ya. Jadi western begitu ya. Ya, jadi itu menjadi konsumsi makanan orang pegolf, orang olahragawan. Makanan yang akan dikonsumsi di airport. Nah, jadi nilai jualnya itu kalau kita beli di Aceh itu dapat 4 sisir. Paling banyak pisang raja ya. Ya, 4 sisir pisang itu satu pisang sale di sana 40.000. Ya. Jadi nilai jual seperti inilah yang memang harus kita jadikan sebuah keyakinan bagi masyarakat bahwasanya kita harus beralih dari makanan yang biasa yang memang sudah halal, ya, tapi kita merubah mengemasnya supaya terjadi peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat, sehingga mereka meningkat pendapatannya. Ini kan banyak orang-orang yang akan bekerja dengan adanya industri, katakanlah pisang sale tadi, industri ikan kemama, ikan tongkol, ikan sarden, semua produk turunannya, kerupuk ikan, bakso ikan. Nah, semua itu produk-produk turunan yang memang harus kita kejar, sehingga kita tidak akan lagi mubazir uang yang begitu banyak hari ini di pemerintahan, ya kan, triliunan rupiah, tapi itu tidak dipakai untuk hal-hal yang produktif. Ya seperti di luar ya, dengan Ya. banyaknya buah, punya keripik buah ya. Ya. Kita banyak ikan, kenapa nggak buat keripik ikan? Ya, kalau kita sebenarnya bisa juga buat keripik buah, kalau asal jangan buah ganja. Ya, contohnya di daerah Malang ya, Ya. banyak sekali keripik Apa sambal. apel, ya kan, semuanya kan itu kan Iya. yang dibuat keripik itu kan yang sudah reject. Benar. Begitu juga dengan pisang-pisang yang katakanlah misalnya pisang mangga, apalagi misalnya yang menjadi khas kuini di tempat kita. Saya kira kalau seandainya ini dijadikan produk turunan makanannya, ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Luar biasa sekali memang pendengar. Ya. Jadi memang dibutuhkan kreativitas dan juga dukungan pemerintah. Ya, dukungan pemerintah dikarenakan nggak mungkin masyarakat ini bisa memproduksi dalam skala besar. Ya, masyarakat tidak akan mungkin. Dan kita ingin mengajak investor juga akan mikir-mikir mau investasi di sini, ya kan? Gimana nanti ke masa depan investasinya kalau seandainya tidak ada jaminan. Nah, kita punya dana yang berlimpah. Maka dalam pembahasan sebelumnya kita sudah mengatakan di sini ada beberapa pengangguran di Aceh, dana nganggur, tenaga nganggur, dan ya orang yang nganggur, ya kan, tenaga nganggur, dan lahan yang menganggur. Dan semuanya paling tinggi pengangguran. Nah, itu dia. Paling tinggi pengangguran. Nah, kalau seandainya kita semuanya mempunyai sebuah pemahaman bagaimana bisa mengubah ini semuanya, maka ini merupakan salah satu upaya yang memang dapat meningkatkan kesejahteraan. Banyak sekali kalau misalnya saya ingin jelaskan makanan halal di tempat kita yang sudah halal pun itu bisa jadi tidak halal. Contohnya misalnya ayam potong. Ya, yakin nggak pas makan di warung-warung yang skala besar ya, yang menyediakan potongan ayam, yakin nggak itu halal disembelihnya? Maka sampai dengan hari ini kita tidak punya alternatif. Ya. tidak punya alternatif di mana tempat rumah potong yang halal. Tapi kalau misalnya kekhususan di Aceh dengan skala besar, apakah itu juga akan maksudnya pasti mereka menggunakan syariat Islam. Benar, mereka menggunakan, tapi siapa yang potongnya? Kita nggak tahu. Apakah ada orang yang memotongnya tahu tentang hukum fikih memotong binatang? Iya. Itu yang kedua yang memang harus jangan-jangan pada saat dia potong dalam keadaan seperti apa? Berarti masih ada keraguan. Ya, selama tidak ada sertifikasi halal maka kita tidak bisa meyakini. Bukan berarti ini kan harus sedikit-sedikit sertifikasi, bukan. Tapi kita ingin mengedukasikan masyarakat, warga, agar apa? Agar mereka mempunyai sebuah kesadaran. Dan kegiatan seperti ini dapat dilakukan sebenarnya. Dapat kita sosialisasikan dan dapat kita jadikan sebuah
kesempatan bagi kita untuk mengedukasikan masyarakat kita agar mereka tahu bagaimana cara supaya melakukan penyembelihan secara halal. Nah, sejauh ini kan kita lihat para ibu rumah tangga yang kan Ya. notabene ini kan tidak tahu apakah si pemotong ayam ini punya Skill. Ya. skill punya, Ya. kesehariannya ini ya mungkin bisa jadi ya ini cuma potong ayam ya, tapi tidak tahu kesehariannya seperti apa Ustaz kalau dilihat dari pasar konvensional. Ya, mereka harus mencari tempat yang memang diyakini halal. Nah, nanti kalau misalnya Kak Wi mau tanya sama saya boleh setelah recording ini. Nah, kita akan berikan, saya tidak akan pernah berani kalau misalnya beli sembelihan itu kecuali memang di tempat yang orang saya yakini. Ya, boleh memang. Kalau di Pajak Impres itu ada beberapa orang yang memang kita recommended karena apa? Karena beliau itu tahu. Saya bilang, Pak Haji ya yang sembelih ya, saya bilang seperti itu. Ya. Ya, seharusnya kan kita kota harus mempunyai sertifikasi halal penyembelihan. Ya, misalnya ini yang penyembelihan yang halal seperti ini, di sini tempatnya dan harus kita sediakan. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin kita akan memberikan advokasi kepada warga yang mau membuka usaha itu, dan itu dananya dari dana zakat. Ya, ya kita semuanya, ya kita semuanya harus sama. Ya, betul. Ya, setiap makanan yang haram maka neraka lebih tepat tempatnya. Maka bukan hanya sembelihan haram, akan tetapi juga makanan hasil korupsi juga haram itu. Ya. Jangan. Karena sebagian orang intens dan sangat serius dia. Begitu dia mengenai makanan misalnya hewan, dia tidak mau mengkonsumsi yang haram. Nah, misalnya saya punya pengalaman teman di luar negeri. Begitu dia ngelihat misalnya ini makanan nggak ada sertifikat halalnya, dia nggak mau masuk. Ya betul, dia begitu concern deh untuk hal-hal seperti itu. Tapi kalau ada duit orang lain, dihajarnya juga misalnya. Ini yang bahaya. Ya bahaya. Kenapa? Nah, pemahaman yang haram itu bukan hanya di makanannya saja, tapi prosesnya juga. Nah, pada sore ini kita kan bercerita tentang halal food, maka mata rantainya itu harus tuntas. Ya, mulai dari hulu ke hilir itu semuanya harus diyakini dan dilihat dan diketahui kebenaran kehalalannya. Betul, penghasilan yang sumber utamanya ya penghasilan dari kita. Jangan hanya kita concern membeli makanan yang halal, tapi pendapatan kita tidak dari yang halal. Ini lebih bahaya. Ya. Sumber utamanya itu. Ya. Ya, panjang dan peluangnya sangat luar biasa. Kenapa? Aspek ini yang tidak pernah tergoyang pada saat COVID melanda. Karena orang kan butuh makanan semuanya. Ya, nggak bisa ke pasar, dia bisa secara online, ya kan? Nah, jadi sektor makanan itu tidak pernah berdampak. Nah, yang berdampak itu di sektor jasa. Misalnya warungnya yang tidak buka, tapi kalau misalnya orderannya kan tetap jalan. Orang kan perlu makanan. Maka tidak perlu warung sekarang. Kalau misalnya orang pandai memilih-milih warung, ya kan, tinggal menjual hasil warung tersebut. Ya, dengan include dengan casnya. Ada beberapa alumni mahasiswa kita yang memang bekerja seperti itu di jasa. Dia menawarkan mau kohaplik. Orderannya satu box misalnya berapa, dia ngambilnya di warung yang terkenal. Ya, warung terkenal dengan harga begitu, ya, dengan laba yang dia, ya, dengan 2.000 dikali 10 ya, begitu ya kali-kalinya. Iya, benar sekali. Dan orang kan tidak mau ribet hari ini. Misalnya cita rasanya memang dapat, misalnya katakanlah salah satu makanan warung yang paling hebat di Kota Lusmi untuk asam keeng itu ada warungnya. Nah, kalau misalnya untuk kohaplik ada warungnya, kalau semilang ada warungnya. Dia mencoba menjual hal seperti itu, dan itu banyak lakunya. Ya, belum lagi dengan jenis minuman-minuman, makanan-makanan. Nah, dan dia mempekerjakan orang untuk menjadi deliver, ini seperti itu. Nah, cerita tentang halal ini sangat luar biasa, sangat spektakuler. Sangat luar biasa. Ya. Tapi bagaimana kalau usaha itu yang pemilik non muslim, tapi yang bekerjanya non muslim? Nah, ini juga
Saya bukan tidak ini, dan saya tidak pernah mau mengkonsumsi di tempat seperti itu. Ya, tapi kan kita bisa lihat ya, Ya. bisa memang Ya. yang pemiliknya itu Non Muslim, ya. tapi yang pekerjanya semua orang Islam. Seberapa yakin kita setelah proses apa namanya cooking tersebut, dia tidak menggunakan dengan wajan-wajan itu untuk makanan-makanan yang haram. Untuk produk makanan itu Nah, sendiri. ya, seberapa yakin? Kalau seandainya yakin, Bismillah. Tapi kalau saya nggak yakin, Pasti ada muncul keraguan. ada keraguan, dan itu merupakan salah satu hal yang paling tidak terbiasa bagi kita di Aceh dulu. Ya, dulu siapapun itu tidak akan pernah mau dikonsumsi kalau misalnya mereka yang mau membukanya. Sekarang Kalau sekarang, ya, di situ paling enak ininya katanya, di situ paling enak ya kan. Tapi terserah, kalau misalnya yakin, silahkan. tapi kalau darah berhenti mundur aja ya. Mundur aja, lebih baik mundur aja. Apalagi inilah yang dinamakan dengan wilayah yang dinamakan dengan syubhat. Nah, kita tidak tahu pastinya bagaimana. Apakah nanti setelah proses jualan dia tidak pernah menggunakan alat tersebut untuk hal-hal yang dilarang, misalnya seperti itu. Nah, berbeda halnya pada saat kami di Amerika. Saya pernah di Amerika, dan pada saat itu berhenti dalam perjalanan dari Virginia ke Washington. Berhenti di salah satu McD. Ya. Ini makanan instan ya. Ya. Tidak ada makanan lain kecuali pilihannya adalah fish. Nah, itu yang jadi fish itu digoreng dengan kuali dan minyak yang untuk menggoreng yang lain. Oke, pork lah ya. Ya. Oke. Pilihannya sama kita. Mau atau enggak. Nah, mau makan kentang juga seperti itu. Sama aja, kualinya sama. Mana mungkin Ya. minyaknya ini untuk ini. Enggak, itu tidak pernah terjadi. Maka disitulah berlakunya hukum. Kalau seandainya kita nggak makan, bisa drop, bisa kesehatan kita, boleh makan untuk hanya sekedar menyelamatkan nyawa kita. Sama kalau misalnya Ya, ya sama seperti itu. Hukum daruratnya. darurat ya. Ya, bukan untuk kenyang ya. Nah, untuk bisa bertahan hidup ya. Ya, untuk bisa bertahan hidup. Karena kan kalau misalnya kita pergi, misalnya kami itu 2,5 jam sampai Washington itu mudah-mudahan sudah ada halal foodnya. Nah, sudah dapat. Susah ya. Memang susah. Nah, tapi begitu kembali lagi nggak ada lagi kan bisa Oke. puasa kita kan. Tapi pilihannya puasa apakah mungkin ya Bisa saja kalau seandainya kita bawa roti dari rumah. sampai kita dapat makanan Bisa saja, dan itu pilihan. Nah, maka kalau saya sampaikan kepada teman-teman, ada dua pilihan. Kalau hanya untuk menyelamatkan energi, karena kan perjalanan panjang, silahkan. Kalau tidak, ya berarti berhenti. nanti ujiannya juga untuk pergi ke luar negeri juga ada ya. Berat. Ini kan ujian yang luar biasa ya. Ya, ujian yang luar biasa. Apalagi, makanya saya katakan, dan hampir semua teman-teman yang berpergian ke Amerika dan ke Eropa, negara yang paling indah untuk dikunjungi itu hanya London. London itu hampir setiap 1 kilometer itu ada 4 masjid, ada halal foodnya. Coba bayangkan. Dan itu tidak pernah terjadi di Eropa. Ya. Eropa sangat-sangat susah, apalagi kita pergi ke Swiss. Nah, susah. Tapi kalau di London, khususnya di London, itu paling luar biasa. Ya, maka kayaknya sih kalau memang ada duit lebih mending dengan Inilah negara yang memang untuk notabene sholat, ya, kehalalan makanannya. Dan saya itu sering dapat gratis loh, Kak Wi. Waktu saya di Cambridge itu, karena kan ini masjidnya, ini restorannya. Setiap ke masjid kan melintasi restoran. Nah, saya ke masjid melintasi restoran. Orang restoran kan ngeliatin, ngapain bocah ini. Bocah ya Ustaz. Setelah salat, saya pergi makan ke restoran. Kalau porsi untuk orang lain itu 20 pound sterling, ya. Tapi untuk saya dia bilang, this is only for you brother, 10 pound katanya. 10 pound. Itu Iya, nggak pernah dapat makanan di sana. 10 pound itu makanan junk food kalau di sana. Makanan istilahnya, ya KFC-nya, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya makanan di restoran, misalnya chop lamb, misalnya ada daging kambing, misalnya seperti itu, nggak akan pernah dapat. Nah, 20 pound sterling. ya 20. 1 pound sterling saya berapa?
Maka itu hikmahnya pada saat halal food itu menjadi sebuah alternatif dan menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa kalau seandainya kita ingin mengembangkan di dunia Islam. Tapi menurut Ustaz sendiri ke depan ini bagaimana ya mata rantai halal food di Aceh sendiri ini seperti apa ke depan? Pemerintah harus menciptakan meng-create industri. Ya, bahan baku kita sudah banyak, kita menyiapkan infrastruktur industri dan itu akan menyerap tenaga kerja dan kita akan terpenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contoh misalnya seperti kemarin kita kurbanan, banyak daging yang melimpah, ya kan? Kenapa tidak porsi misalnya kita di Masjid Baitur Rahman Luxmoy kita buat porsinya 3/4 bagian untuk si yang berkurban, 1/4 untuk sedekah, 1/4 untuk fakir miskin. Nah, kenapa kalau seandainya 1/4 untuk kita sedekahkan itu kita kalengkan? Nah, dan kita kalengkan ini bisa kita jadikan untuk konsumsi orang fakir miskin selama setahun lebih. Setiap bulan dia akan mendapatkan porsi kalengan daging kurban. Nah ini kan harus punya industri, nggak bisa gitu. Nah, nggak mungkin mengkalengkan sendiri apa jadinya ya? Iya. Bukan lagi daging jadi. Iya, udah jadi ya. Iya. Nah, maka ini sebenarnya yang kita inginkan pada saat kita bisa mengkolektifkan kurban dan istilahnya banyak hal-hal makanan halal yang bisa kita bergerak dan ini bisa menjadi sebuah ladang bagi kita untuk beramal saleh sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat. Ya. Ini juga menjadi reminder Ya, bahwasanya apa ya mata rantai halal ini bukan hanya dari makanan tapi mulai dari sumber proses ya. Nah, sampai dengan outputnya itu harus dipastikan halal. Kewaspadaan kita pastinya ya. Iya, benar sekali. Harus cari tahu ini. Harus. Cari tahu. Baik, terakhir Ustaz apa yang ingin disampaikan mengingat juga kondisi cuaca tidak memungkinkan ini. Baik, silakan Ustaz. Ya. Mata rantai halal food ini merupakan salah satu yang memang harus menjadi fokus utama untuk pemerintahan Aceh ke depan. Karena pada saat kita cerita tentang kemiskinan tidak akan pernah bisa mengatasi kemiskinan kalau seandainya apa yang dimakan itu tidak tersedia oleh masyarakat. Semoga dengan kajian ini kita bisa menambah keimanan kita dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.